Saya kena dekat Thailand dulu. Siapa kat sini pernah ni? El. Apa tu? Assalamualaikum, kembali lagi di episod ke-31. Kali ini special di luar negara. Kita berada di Alas Barong, Kediri, Indonesia. Ini dia Pod Ruang Gelap. Hari ini kita bersama masih lagi saya Mael dan saya Iwan. Di sebelah kiri kita ni siapa ni? Kenalkan diri. Yoga. Agung. Ya, ini Mas Agung di sini. Oh ya ini. Okay, so malam ni kita akan explore di sebuah lokasi adat di mana di sekitar tanah Jawa Timur. Jawa Timur Ya, Jawa Timur di Kediri, Indonesia, yang terkenal dengan adat istiadat iaitu permainan barungan. Dan di hadapan korang kalau dapat lihat penonton-penonton, ini adalah antara barungan-barungan tua ataupun barungan-barungan yang berusia lah. Mungkin ada puluhan tahun, mungkin ada yang ratusan tahun. Okay, di sini jangan terkejut. Adat mereka, agama dan adat ni tidak disatukan ya. Ya, Benar. betul. Okey, nanti kita minta penerangan daripada Mas Agung. Jangan terkejut dengan dupa ataupun colok yang ada kat depan ni. Ini memang cara permainan mereka. Kita disclaimer siap-siap, kita hanya datang untuk memperlihatkan saja. Kita tidak terlibat dalam segala apa upacara. Okey, untuk penonton-penonton saya disclaimer awal-awal, kita tak terlibat dalam apa-apa upacara. Kita datang sekadar untuk melihat budaya dan adat mereka. Baik, Mael, Bawan, untuk for the first time di Kediri, Indonesia ni, apa pengalaman? Abang dulu. Okey. Firstly, untuk saya, pengalaman di Kediri, Indonesia, Alas Barong, vibe dia agak luar biasa. Setelah saya melihat barung-barung yang disusun, saya agak rasa gemuruh sikit guys. Saya tak macam ni sebelum ni. Abang tapi memang saya sepatutnya kena gemuruh. memang agak rasa gemuruh tu ada tiba-tiba. So, kita tak tahu lagi macam mana permainan ataupun adat ni dimulakan. Jadi kita menghormati bagi pihak kita datang ni sebagai tetamu, jadi kita tidak perlu apa-apa orang kata menghalang atau menegur, sebab mereka melakukan apa jua cara mereka melalui ritual dan apa jua amalan-amalan mereka secara adat. So bagi kita orang Malaysia, jangan risau. Kita tak ada apa-apa pun itu masuk dalam apa ni lah. So terusnya ke Mael pula lah. Betul, saya pula. Lahir Suara maco. Bagi saya, first of all memang saya first time datang ke Indonesia. Dan ini adalah salah satu tempat yang memang betul-betul saya teringin nak datang untuk nak tengok berdepan apa sebenarnya barong ni. So dengan apa yang luar nampak mungkin agak pelik. Saya sendiri agak pelik kenapa kau kena ada apa nama dia tadi? Dupa. Kenapa ada benda ni? And then kenapa masing-masing ni ada tahun-tahun diorang sendiri. And Ada nama-nama sendiri. Ada nama-nama dia sendiri. Dia jadi excited. Dia satu ingin tahu dan satu lagi memang seram lah. Memang seram sebab benda ni berdepan dengan kita orang. And then kisah-kisah dia nanti saya dengar sikit je. Yang lebihnya korang akan dengar daripada orang asal dia sendiri yang akan ceritakan pasal benda ni. Memang seram lah, gemuruh lah. Thank you to Bos Wan lah sebab berikan kita peluang untuk sampai ke sini. Dan thank you kepada semua supporter-supporter juga. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan kepada korang lagi sekali, iaitu sahabat saya Yoga, yang tahun ni tahun keempat saya dengan dia. Okey, kita kena berterima kasih kepada Yoga kerana tanpa dia kita takkan kenal, takkan sampai ke tempat ni. Untuk dia memperkenalkan tempat-tempat yang memang kita takkan sampai kat sini kalau tanpa ada orang yang bawa kita. Okey, terima kasih kepada Yoga. Dan tolonglah bagi tepukan untuk Yoga guys. 4 tahun dia dengan saya kan. 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun. Asal ke Indonesia kita takkan cari orang lain. Memang Yoga kita bertanggungjawabkan dia untuk menjaga keselamatan kita. Trip kita ke mana saja, memang dia lah akan bawa kita. Jok. Boleh sharekan macam mana sepanjang trip kali ni? Wah, untuk trip sepanjang ini lumayan melelahkan bang. Betul. Ya dengan trip-trip sebelumnya sama melelahkan juga. Betul. Bang. Tak ada beza yo. Tak ada bezanya. Tapi demi menghibur para penonton juga,
ya aku semaksimal mungkin nak bantu, nak apa namanya, pokoknya semaksimal mungkin aku nak bantu kalian semua yang ada di sini. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, insyaallah. Yoga ni kan kita kenal dia di orang tahu dia aslinya Bali. Saya Bali. Aslinya Bali. Jadi Bali tu kita dah boleh katakan 80% ya. Ya, Kita sudah selesai semua. Selesai semua lokasi. Selesai misi di Bali sudah selesai. Jadi kita pergi ke arah Jawa Timur dan barulah kita ketemu dengan Mas Agung. Okay. Bagi saya panggil dia pendiri tempat ni lah. Pendiri ataupun dia orang yang bertanggungjawab memperkenalkan saya untuk orang kali pertama dekat sini tentang barongan ni. Saya pernah tengok di Malaysia. Di Malaysia ada. Di kampung-kampung di Johor, di Selangor ada permainan barongan. Cuma yang saya diberitahu asalnya memang di Jawa. Asalnya memang di Jawa, dibawa ke sana. Iya. Benar ya? Betul. Okey, Mas Agung boleh tak Mas Agung kongsikan kepada penonton tentang barongan-barongan ni asalnya bermulanya daripada macam mana? Oh ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, khususnya Bos Wan. Ya, Mas Agung. Ya, untuk kali kedua ke sini. Ya. Memperkenalkan budaya kita di negara tetangga. Jadi kebudayaan barongan ini asal usulnya memang dari daerah Kediri dan sekitarnya, khususnya Kediri, Tulungagung, Nganjuk itu memang asal usulnya dari barongan ini. Ya, beda daerah mungkin beda nama, ya. Tapi kalau di Kediri dan sekitarnya itu dinamakan barongan gitu. Okey, kalau kita di Malaysia kan, kalau kita di Malaysia kita ada tarian singa. Betul. Hampir mirip kan? Hampir mirip dengan barongan ni. Cuma kenapa bila melibatkan barongan ni kita nampak terlalu mistik? Iya. Jadi cenderung gimana ya, budayaan Jawa itu cenderung ke mistisnya gitu kan. Orang Jawa itu cenderung ke mistisnya kan. Jadi kita cuma memperkenalkan kebudayaan melestarikan lah istilahnya, melestarikan kebudayaan dari leluhur kita gitu. Turun-temurun lah. Ya. Saya diberitahu setiap barongan ini mempunyai namanya sendiri. Iya. Namanya sendiri, ada nombor-nombor dia tersendiri. Benar? Bukan, maksudnya gini. Dari nama itu memang dari asal usulnya kodam mereka itu dari mana kan, suatu kodam itu pasti punya nama. Paham. Ya, yang menamakan ya juga manusia lah istilahnya gitu. Betul. Kan. Jadi ini Singomanggolo, ini yang pernah ditarik waktu Bos Wan pertama. Oh, ini yang saya punya? Iya. Ini Singomanggolo. Wih, udah cantik ya? Jadi bersih kan. Gila dia. Cantik. Iya. Jadi usianya berapa? Ini sekitar 60-70 tahun. Wah. Nih. Yang ini. Ini yang guys, kali pertama saya di Alas Barong saya tarik yang ni keluar. 60 tahun. Ya, kodamnya kita taruh di sini, Bosan. Tapi kan udah modif dikit kan. Udah. Cuma saya belum pernah lihat yang ni. Ini. Namanya apa? Ini lembu suro ini. Gerun ni. Iya. Namanya lembu suro. Lembu suro. Ini kodamnya dari Kelut. Dari Gunung Kelut. Gunung Kelut. Ada kaitannya dengan Gunung Kelut itu. Tapi wilayahnya juga sini. Ini ada kodam ni. Iya, ada kodamnya ini. Nih, semua ada kodam. Sedang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Sedang ada sekarang ni. Sekarang nih jadi Iya, ada ini semua. Ya. bisa diatur. Ya, masih ada kodamnya di sini. Aku ingatkan patungnya aja. Ada tempat untuk lari. Jadi ada kodam yang kita taruh di barongan, juga ada kodam yang kita taruh di kain, ya seperti ini kan, ada di kain. Gitu. Ada soalan. Tapi semua ini sudah ada kodamnya ini, sudah terisi semua. Okey. Saya nak tanya sikit dekat Mas Agung. Siapa yang dipilih untuk menjadi pemain-pemain barongan ni? Jadi ada spesifik ke, ada perlukan susur leluhurnya yang susur galurnya, harus ada orang-orangnya, ataupun bisa dimain siapa-siapa saja bisa main? Sembarang. bisa jadi yang bermain ini keturunan dari leluhur-leluhurnya. Mungkin leluhurnya pernah memainkan barongan gitu kan. Intinya
namanya melestarikan kebudayaan, jadi orang-orang tertentu lah yang ingin melestarikan budaya kan itu. Yang suka aja dengan kesenian gitu terutama. Orang yang ada minat lah. Minat. Maksudnya seandainya lah, macam contoh lah, saya berkeinginan untuk mencuba, adakah dia memberi satu kesan, mungkin saya dalam keadaan lain ke, ataupun satu soal macam mana, macam saya ingin bermain, tapi adakah saya mampu untuk bermain, ataupun perlukan spesifiknya atau khususnya perlu berbuat sesuatu untuk bermain? Iya. Jadi semua yang kita merawat kodam istilahnya, kita juga harus istilahnya mencucikan diri tirakat lah intinya. Untuk untuk bisa berkomunikasi dengan kodamnya. Nah gitu, biar bisa membawa kodamnya itu intinya kan gitu kan. Jadi nama-namanya Jawa. Oh. Jadi nama-nama ni memang diberi ataupun memang ada nama dia orang tersendiri? Kalau Lembu Suro, Singomanggolo, ini kan kita komunikasi kan, komunikasi dengan kodamnya itu. Oh, maksudnya Jadi namanya berkomunikasi dulu dengan kodamnya, Iya. kemudian baru dimasukkan. Nah, baru tahu tuh namanya. Itu. Oh, faham. Oh, ingatkan memang dapat terus ada kodam. Dia harus kena rasuk dulu. Oh, Ya. Baru nanti dia akan bercerita. paham. Jadi ada tingkat energi dari kodamnya kan. Ya. Biasanya megang ini, yang memainkan ini harus kuat lah untuk memegang. Jadi orang yang memegang sesuatu barongan, dia perlu menyucikan diri dulu. Ada Intinya tirakat lah itu. tirakat lah dipanggil. Tirakat. Puasa biasanya kayak Mas Eko, Mas Bul itu puasa dulu. Jadi masa malam satu suruh ada berlaku apa-apa? Kita ritual. Ya kalau nggak ke Alas Barong ini ya di rumah. Saya diberitahu Mas Agung, semasa barongan ini diletakkan di rumah, Ya, sekiranya ada orang berniat tidak baik, barongan ini akan bergerak sendiri di rumah. bisa jadi. Pernah berlaku? Pernah. Kebanyakan seperti itu kejadiannya. Sorry. Karena apa ya? Kita sudah bersahabat intinya kan itu. Oh, dengan paham. kodamnya ini. Jadi setidaknya kodam ini juga membantu kita gitu. Karena kita sering berkomunikasi, berteman istilahnya. Kang Yoga, Yap, ada soalan Kang Yoga? saya mungkin Ataupun boleh menerangkan lagi? yang pada intinya ini nggak bisa sembarang orang untuk memakai ini. Itu pun kalau memang pengen untuk memasuki ini itu harus sadar, macam Pak Agung bilang tadi, Puasanya, puasa terikat, dan itu pun kalau mampu. Jadi kalau Ya, Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu ya tetap nggak bisa. nggak bisa. bukan sembarang lah. Bukan sembarang lah untuk memainkan hal seperti ini. Karena dia memang rasuk, dan di araga dia itu memang tak ada, memang kosong. Memang dia nak main. Memang sifatnya, Yok, memang mengejar orang ya? Iya, memang Sebab sebelum ni kita dikejar terus, Yok. bener banget dikejar. Memang cara permainan dia mengejar? Ataupun dia tak boleh melihat lampu ke, cahaya ke, Ya. apa-apa? Itu setiap ini ya Mas Agung ya, lembusuk. Yang Singomanggolo ini, Singomanggolo kalau itu- kena cahaya ini Ah, ngejar ini. ngejar. Kalau Ngejar. kita kena cahaya itu pasti ngejar. Ini ngejar. Oh, dia sesuai dengan saya. Saya suka mengejar. Jadi saya dapat yang ni. Oh, itu. Sesuai. Ya, gitu. Intinya sama saya, sesuai. Waktu kita tarik kodam ini kan dibungkus dengan kain mori kan. Betul, Iya. betul, Nah, itu matanya kan tertutup itu sama kain mori itu. betul. Nah, itu. Mas Agung, nak tanya berkenaan tentang kain putih yang tutup di mulutnya. Kenapa ditutup mulutnya? Nah, kalau Singomanggolo kan nggak ada. Ini Lembu Suro. Suro ada. Ini ya memang mintanya kodam itu. Minta kodamnya untuk ditutup. Untuk ditutup. Jadi kodamnya itu berkomunikasi dengan pemainnya, Iya. pemiliknya. Iya, karena kerasukan masuk ke tubuhnya kan. Nah, itu kita ajak komunikasi bisa gitu. Oh, faham. Jadi yang kain-kain putih ini setiap barongan dia bukan semua sama perlu ditutup mulut. Mengikut kodamnya itu sendiri. Iya. Ah, faham. Mengikut ni. Jadi Jadi kodamnya akan meminta, baru akan diturunkan di barang ni. Kalau Lembu Suro ini kan ini istilahnya baju istilahnya.
Ini kan baju, termasuk kainnya ini baju atau rumahnya gitu. Kaget gua. Kaget aku yok. Nah, Aman? Sama? Saya kodam salari bang. Ya, saya kodam salari. ini memang yang ini asli juga ini. Ini asli Baru Kelinting ini asli dari sini, dari hutan Barongan. Ini sama ini sama? Kalau ini kan dikubur kan di sini. Oh, paham. Nah, Lemus Curo juga. Tapi yang asli ini, asli dari Alas di Barongan. depan ini ya. Ya, Baru Kelinting. Jadi ini Mas Kang, berapa usia dia? Baru Kelinting ini 20 tahun lah misalnya. Ada di sini tuh. Oh, yang memang masih. Jadi yang asalnya paling di sini. tertua di sini berapa umurnya? Ya, Barongan yang ditanam. Yang ada ditanam paling tertua. kita komunikasi dulu lah. Ya. Baru kita tahu berapa umurnya. Oh, contoh macam gitu. macam kita jumpa satu lokasi tempat barongan ditanam, kemudian kita perlu berkomunikasi untuk tahu Ya. namanya, usianya. Kita kan ada cerita lah dari orang sesepuh lah. Ini sesepuh itu kalau Sesepuh apa yuk? Sesepuh itu macam penua. benua. Benua. Ya. Satu benua. Bukan benua, penua. Macam paling tua. Orang lama. Benua. Jadi ceritanya Apa? seperti itu. Oh, ini yang paling tua masih ada kan itu kan. Maknanya dengan jalan bukan normal ya, kena rasuk. Ya, Oh, segala apa informasi yang kita tahu mesti dirasuki dulu. masuki. Pasti itu. Baru kita boleh berinteraksi dengan dia. Betul. Kalau normal mungkin Jadi orang-orang macam kami yang nggak tahu apa-apa pasal pengenaan barongan, ada kemungkinan dirasuki juga. Ada Bisa nggak? jadi. Bisa jadi. Bisa. Tolonglah ke Mael. ya Kalau istilahnya di sini namanya kena setrum ya istilahnya. Oh ya, kena Setrum, ya, setrum itu. ostrom. Ha, Energi. Energi itu kena. Energi dia Satu kilat lah. Umpama satu kilat. Kilat. Sampai di Mael. Kena Mael. apa orang panggil? Macam kena spark energi tu. Oh, memang semua Mael lah. Memang tak nak bagi aku balik Malaysia lah. Macam tu. Ya, biasanya kan ada kesenian, penampilan kesenian kan. Ya, itu pagelaran itu biasanya penonton tuh ada yang kena. Oh iya sih. Iya. Adakah barongan ni sama dengan kuda kepang? Hampir. Ya, satu kesatuan gitu. Satu kesatuan, Satu tapi kesatuan. berbeza seninya. Ya. Jadi di dalam kesenian kuda lumping itu ada cara apa? Kuda lumping. Ada celengan. Tapi ada kerasukan juga kan? Ada. Ada kan? Ya, semua kerasukan. Soalnya semua dari alat atau properti seperti ini itu memang dikodam semua. Wah, makanya Oke, semua alat masa. barongan tuh yang Ya. lumrah tuh memang ada kodamnya masing-masing, Bang. Maknanya secara realitinya setiap apa-apa pun adat tradisi yang menggunakan ritual semuanya akan berkodam. Ya, intinya kan kalau kita dengar suara bagus, selaras itu kan biasanya dikasih dengan bumbu-bumbu kodam itu kan. Udah kepang lah. Ya. Kebetulan juga ini Ya, aku pemain. Abang pemain Aku pemainnya. kuda kepang. Di Malaysia aku pemainnya. Kuda lumping. Ya. Tapi lama dulu. Oh. Selain daripada barongan di Kediri ni, ada enggak permainan-permainan lain ataupun tradisi-tradisi lain selain pada barongan? Ya, ada kesenian tradisional itu ada seperti wayang kulit. Wayang kulit. Nah, wayang kulit itu juga ada. Itu jadi alat-alatnya itu, ya, alat musiknya itu dari gamelan-gamelan itu ya juga dikasih kodam gitu. Oh, ada juga? Ada. Oh, Saya pernah dengar masalah gamelan itu dia akan memainkan dengan sendiri, Bang. Itu kalau itu sempat viral mungkin di jam 12 satu surau kalau nggak salah ya. Itu bunyi di Jawa. Saya kurang tahu tempatnya karena saya juga pernah dengar dan pernah lihat videonya. Itu bunyi. Oh, itu di daerah Ngancar. Oh, Ngancar ya? Nah, Ngancar. Oh, di dekat sini berarti ya? Iya. Oh, Dekat-dekat sini. bunyi, Bang. Bunyi, gamelannya bunyi. Nggak ada orang. Itu di salah satu sekolahan. Ya. Ya, salah satu sekolahan. Dia kan mempunyai alat-alat kesenian Tradisional itu. Senang cerita dia. Apa saja alat tradisi, terutamanya di daerah Jawa, terutamanya di Kediri,
permainan tradisi tu mesti disertakan dengan kodam. Ya. Contohnya barongan, seperti itu. wayang kulit ataupun kalau ada kuda lumping. Benar ya? Iya. Di sini ada kuda lumping. Ada. Ada juga. Ada juga. Ada kuda lumping, ada istilahnya tetek melek. Tetek melek itu seperti gandongan kalau di Ponorogo. Gandongan. Gandongan Apa itu. apa tetek melek? Ya, yang pakai ini Mau topeng itu. topeng itu ya. Itu. Macam Kayak boneka gitu. kerah gitu ya. Ya. Oh, macam Hanuman ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih Hanuman kan? Ya benar nggak Mas Agung? Ini kan kesenian tarian kan. Ya, biar kelihatan bagus keseniannya kan dikasih semacam itulah, tarian macam itulah. Gitu. Jadi kalau kata ada orang-orang luar, contoh macam kami, tetamu-tetamu luar ingin datang ke Kediri, terutamanya di Alas Barong, memang dibenarkan untuk orang masuk sesuka hati ataupun perlu meminta izin untuk masuk ke sini. Kalau izin ya ada sebetulnya. Udah pasti. Pasti. Udah pasti. Misalnya dari daerah sini ya, misalkan ada kayak sumber kayak alas seperti ini itu pasti ada penjaganya untuk istilahnya perawatan. Kalau ada pohon tumbang atau pohon yang mati, kita reboisasi kan, penanaman kembali itu, ya, itu yang bertanggung jawab Untuk menjagalah alas ni. menjaga alas itu. Jadi memang benarlah Alas Barong ini memang segala permulaan untuk permainan barongan ke ataupun ingin dikuburkan memang di sini. Ada ya, intinya sebetulnya banyak ya. Nah, di daerah Maning itu banyak. Cuma kalau di sekitar sini memang Terkenalnya di sini. terkenalnya di sini. Faham. Gitu. Jadi pada pandangan Mas Agung, orang lama di sini, ada berapa banyak anggaran Mas Agung barongan yang tertanam di sini? Sepanjang pengetahuan Mas Agung. Ya sekitar 80 ada. 80. 80. Cuma kita kan belum Yang tahu Mas Agung energinya kan, yang Mas energinya Agung seperti ketemu? apa, itu apa. Ini yang ketemu sudah dua. Dua. Baru dua. Yang lainnya cuma kita ambil kodamnya kan. Gitu. Oh faham. Jadi barongannya nggak ambil. Kodamnya Kalau diambil. wujud barongan memang kita ambil dua. Faham. Ya kan. Oh kiranya macam kayak yang lepas. Ya, itu kan Wujud barongnya. barongan kan. Ya, yang lepas barong tu nampak dah tua tau. Terkejut. Tu aku tak kenal ni sebenarnya. Cantik lagi. Ni dah dibuat balik. Masa datang dulu dah reput, hampir reput Mas Agung Hampir reput. Biar bisa kita mainkan untuk menghibur penonton ya. Intinya kan kita Jadi gantilah. dicantikkan balik Ya, lah. gitu. Faham. Untuk pengetahuan penonton-penonton, 6 bulan yang lepas ataupun 7 bulan yang lepas saya seperti mana yang Mas Agung beritahu tadi, disetrum. Saya bagaikan disetrum. Ya, kena. Kemudian saya hilang kesedaran. Pada hari tu saya tengok video tu balik, saya berguling merata-rata sampai saya pergi ke satu pokok jauh daripada tempat berguling tu, sampai saya ketemu ni. Benda ni di dalam tanah, di dalam tanah dizahirkan naik. Time tu dia hampir reput, ditutup dengan kain putih ya. Ya, Mas Agung, putih. warna putih. Kemudian diambil, baru saya sedar. Bila saya tengok video tu teruk je. Saya berpusing, berguling sampai pergi satu pokok, basah habis baju. Jadi berkemungkinan besar orang-orang yang enggak ada kena mengena dengan barongan ni pun bisa terserum. Disebabkan mungkin auranya ke ataupun kekuatan yang ada. Itu mainannya macam ni kan barongan dia lebih kurang macam kuda kepang kan. So benda tu ada bercanggah ke ataupun dia Mungkin ada koneksi ya. macam koneksi. Bisa. Bisa. Bisa jadi. Sebab Contoh seperti ini ya. Biasanya pemain barongan, pemain kuda lumping itu kalau dengar suara bunyi gamelan, aku enggak bisa dengar gong ya. Aku enggak bisa. ya Gong enggak bisa. itu pasti kadang koneksi gitu. Aku gong enggak bisa. Koneksi. Dong, teng 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 dong. Aku enggak bisa tu. Ada suara pecut juga. Pecut. Itu pecut pun sama. Pecut itu rawan banget. So hari ni ada pecut. Pecutnya ada. Ada. Kalau pecutnya ada sini, saya pecut sana. Saya pecut dulu. Saya pulang. Okey, baik. Mael, Mael Bawan, Yoga ataupun Mas Agung, ada kata-kata terakhir
sebelum kita tamatkan podcast kita ni, sebab kita akan sambung untuk explore untuk hutan Atlas Barong ni. Bawan saya bagi saya kata-kata terakhir tu, saya dah dapat apa sebenarnya poin saya nak tanya. So saya terima kasih kepada Mas Agung dan juga Koyok sebab dapat menguraikan apa yang saya tertanya-tanya dalam fikiran saya tentang Barong ni. Sebab saya memang tak ada apa-apa info berkenaan dengan ni, saya tak tahu langsung. Memang kita tahu adat tu Jawa sebab saya bukan orang Jawa, jadi saya nak tahu apa adat orang Jawa. So itu daripada saya lah. So untuk korang yang semua dalam live ataupun di dalam Boss Team Empire Port Ruang Gelap, tonton sampai habis episod kali ini. Ini adalah episod istimewa. Kalau korang ada pengalaman tentang barongan ataupun kuda lumping yang seangkatan ni, korang boleh komen. Mungkin korang bermain di Malaysia, di daerah mana, boleh korang kongsikan. Dan Koyok, boleh sharekan apa benda nak bagi tahu last untuk kata-kata terakhir ni? Saya yang intinya kalian tetap semangat ya. Karena hari ini kita bermain sangat, waduh, Ini tak pernah lihat Koyok. ya maksudnya agak lumayan nanti ini. Lumayan sangat. Sangat lumayan, dan kita ingat hari ini kita kali pertama. Betul. Masih ada lokasi-lokasi lainnya Benar. yang bersangkutan dengan mereka bertiga ini. Kalian harus tetap jaga diri. Ya. Ya, Mail, Bang Wan, Mas Agung. Baik. Okay, untuk saya pula, saya antara bertiga ni saya ada 2 kali. Ini kali kedua. Saya ada pengalaman yang pertama, dan pengalaman pertama pun dah tak manis. Saya bagi tahu siap-siap, pengalaman pertama pun sudah tidak manis ya. Mael dan juga Bawan, sangat tak manis. Sebab apa? Saya berlari satu hutan ni, saya tak tahu pergi mana. Sebab apa? Oh my God. Sebab saya ditipu oleh pemain barongan. Saya tanya dia, abang okey ke? Okey. Normal ke? Normal. Tiba-tiba cetak, tak normal. Dalam okey tu dia kejar aku. Jok. Jadi jok ya. Dalam okey dia kejar aku. Aku okey, normal okey, orang lagi gelak hilang. Oh, itu. Okey, jadi semoga Mael kurus. Itu ucapan aku. Ya. Okey, ucapan kau Mael? Bagi saya, ni first time, and then saya dengar pun sedikit sebanyak tentang mereka-mereka ni. Dan satu, first of all, respect is a respect. Okay, kita respect diorang punya adat, tapi kita ingin tahu. Macam saya ni, saya selalu ingin tahu. So malam ni kalau dia kejar saya, satu je, tak bawa van, saya tunggu kat depan. Mas Agung, kata-kata terakhir untuk kami orang luar yang datang ke sini, apa yang perlu dibuat, apa perlu mungkin berjumpa orang yang sepatut ke, sebab mungkin ada yang penasaran bagaimana untuk datang ke sini melihat adat sendiri. Ya, terutama untuk adat istiadat seperti kesenian ini ya. Jadi ini memang dari leluhur kita ya, tidak ada hubungan dengan agama intinya kan gitu. Kita ini intinya melestarikan kebudayaan leluhur kita intinya gitu. Terus untuk semua teman-teman nanti waktu waktu kita ritual tetap intinya konsentrasi ya, jangan sampai kosong pikiran. Faham. Ya, itu. Baik Mas Agung. Cuma ketika ritualnya tu, adakah kami boleh memperlihatkan kepada penonton ataupun enggak bisa? Boleh. Bisa. Boleh, bisa. Baik. Okey, baik, terima kasih kepada Mas Agung. Ini yang terutama ini ya. Oh, ini ya. Ini saya jauhkan dululah. Ya, cahaya, maksudnya cahayanya ya. Oh, yang ni. Ini. Okey, ini kasih pada Mael. Ini kasih pada Mael. Oh, betul. Maksudnya boleh, cahaya itu boleh. Tudup Tapi aja. agak redup sikit. Aduh. Gimana Mas Agung malah sudah gelap. Enggak cahaya. Gimana? Yang penting enggak kena Jangan tersorotnya. gitu loh. Jaga, nampak ni. Memancing. Warna apa ya? Memancing. Okey. Yang ini. Warna dia Saya terang. ini ngejar ini. Ni mengejar. Sangat ngejar. Mas Agung boleh bagi tahu kodamnya suruh kejar Mael. Ini namanya Mael. Satu lagi. Yoga pernah, Bang. Yoga pernah dikejar sama ini ya. Saya Benda pernah ni bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Ya, Ya. Iya. Bergerak bersama pemainnya. pemainnya. Harap-harap pemainnya gemuk. Oh, tak. Pemainnya tak enggak gemuk. Pemainnya fit. Walaupun gemuk, kan bukan diri dia. Jangan dia. Kalau kodamnya itu, Bang. Ya. Okay, baik. Itu dia, terima kasih kepada Mas Agung, Bawan, Mael dan juga Yoga untuk episod ke-31. Kita berada di Indonesia, Kediri. Kita bersama dengan adat tradisi permainan barongan special untuk korang.
special untuk korang yang mana belum pernah lagi. Hai. Saya rasa content creator Malaysia tak ada kat sini, saya rasa. Belum ada lagi yang masuk. Belum ada. Ada beberapa orang sahaja dan kita bertuah. Cuma saya disclaimer awal-awal guys, apa yang anda lihat termasuk dupa yang ada di depan ini tidak dimainkan oleh kami. Betul. Kami hanyalah sebagai penonton seperti anda, cuma kami bawa kamera sahaja. Okey, apa saja ritual ataupun upacara yang dilakukan oleh Mas Agong dan pemain-pemainnya itu dilakukan oleh mereka. Kerana pada mereka adat dan agama tidak boleh disatukan. Okey, adat is adat, agama agama. Mereka majoriti di sini beragama Islam. Tetapi adat mereka dijunjung tinggi kerana dia menyambung leluhur, kepercayaan leluhur mereka. Jadi saya tamatkan podcast kali ini episod 31 di Kediri, Indonesia. Saya Boswan. Saya Iwan. Dan saya Mael. Ini dia Pod Ruang Gelap.